ada waktu itu temen-temenku sharing ke aku, dia udah ikut insurance 10 tahun gitu, dia rutin bayarnya, dan ketika ngambil nilai investasinya ternyata nggak sebanding dengan apa yang mereka bayarkan. Welcome back to my video. Hari ini aku nggak jalan-jalan, jadi aku mau berbagi informasi, mau sharing ke kalian mengenai insurance. Karena seperti yang kita ketahui, banyak banget teman-teman di luar sana yang tutup polisnya, atau mengambil nilai investasinya di tengah badai ekonomi pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi selain itu juga banyak banget pihak-pihak yang merasa dirugikan karena saat mengambil nilai investasinya ternyata nggak sebanding dengan apa yang dibayarkan. Ada waktu itu temen-temenku sharing ke aku, dia udah ikut insurance 10 tahun gitu, dia rutin bayarnya, dan ketika ngambil nilai investasinya ternyata nggak sebanding dengan apa yang mereka bayarkan. Terus ada juga temen yang tanya ke aku, boleh nggak asuransi itu dibayar cuma 2 tahun aja? Katanya sih dia itu ikut yang 2 juta rupiah. Terus disuruh sama agennya itu bayar asuransi selama 2 tahun aja. Habis itu nggak usah bayar, perlindungan tetap dapat, nilai investasinya juga ada. Nah, bahkan dijanjiin miliaran loh nilai investasinya setelah masa pensiunnya nanti. Nah, terus ada juga pertanyaan teman-teman, karena saat itu ada bapak-bapak yang sharing ke media sosial yang merasa dirugikan oleh asuransi. Beliau sharing, terus aku coba share. Nah, karena aku belum pahami betul, waktu itu aku lagi sibuk, aku pengen baca detail, cuman aku share di media sosial aku. Terus maksudnya aku baca dulu. Nah, setelah aku baca ternyata bapak itu kemungkinan besar itu salah paham. Terus dari sana banyak banget pertanyaan, kenapa sih aku ikut insurance sekian tahun dapatnya cuma segini, terus kenapa sih aku cuti premi sekian bulan kok udah non aktif aja asuransiku, dan banyak banget pertanyaan seperti itu. Jadi aku coba rangkum jawabannya di sini, karena untuk jawab satu persatu pun juga kayaknya aku nggak sempet gitu nelpon atau chat kalian gitu. Barangkali video ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Di sini aku posisinya bukan seorang pakar, aku bukan siapa-siapa, aku cuma mencoba menjawab sejauh pemahaman yang aku tahu. Nah, apabila ada salah-salah, mohon dimaafkan, boleh sharing, barangkali kalian punya pengalaman yang lebih menarik, boleh sharing di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, untuk mendukung channel ini boleh kasih like, subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya untuk kalian tetap mendukung video-video kami berikutnya. Nah, seperti ini cuplikan rekan-rekan kita di media sosial. Oke, seperti itu kira-kira cuplikan-cuplikan yang beredar di media sosial. Pertanyaan teman-teman, terus ada juga status dari bapak-bapak yang marah-marah, yang merasa dirinya dirugikan. Karena memang benar, di tengah pandemi COVID-19 ini kita mengalami badai ekonomi yang cukup besar. Banyak masyarakat nasabah asuransi yang nggak bisa bayar asuransi, otomatis kemungkinan mereka beranggapan di sana ada tabungan. Nah, di sana ada nilai investasi yang bisa ditarik, ternyata setelah ditarik mengecewakan, nggak sama dengan apa yang mereka bayarkan. Nah, itu yang akan aku jawab saat ini. Nah, dalam asuransi itu ada biaya-biaya yang menyebabkan nilai investasi kalian semua itu nggak sama dengan apa yang dibayarkan. Nah, asuransi itu bukan nabung, asuransi itu sama sekali bukan nabung. Bedakan asuransi dengan tabungan. Investasi pun, jika kalian berharap investasi yang menguntungkan itu dari asuransi,
itu menurut aku persepsi yang salah. Jadi menurut aku jika kalian ingin investasi yang menguntungkan, lebih baik kalian memilih reksadana, saham ataupun emas. Karena itu yang investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Dan kalau untuk asuransi itu akan dibagi porsinya. Jadi untuk mencari untung dinilai investasi asuransi itu menurut aku mengerikan. Jadi sebaiknya jangan gitu. Karena apa yang kalian beli di asuransi itu kalian harus tahu. Jadi kita membeli asuransi itu kita membeli proteksi. Tujuannya kita membeli proteksi. Proteksi itu apa? Untuk rasa nyamannya kita. Jadi rasa nyaman dari apa? Dari risiko hidup. Risiko hidup yang namanya risiko hidup bisa tutup usia, bisa sakit kritis, bisa kecelakaan. Yang itu yang tidak pernah satupun manusia di dunia ini tahu kapan hal itu terjadi, bener nggak? Nah, jadi kita harus tahu apa yang kita beli. Asuransi itu kita membeli proteksi. Isi dari proteksi itu ada santunan meninggal, ada biaya rumah sakit, santunan kecelakaan, santunan sakit kritis, dan banyak banget. Bahkan ada yang mengasuransikan propertinya untuk asuransi kebakaran, gempa bumi dan sebagainya, atau mobilnya dari all risk. Nah, itu fungsi asuransi memberikan rasa aman, rasa nyaman di tengah kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di dalam yang menyebabkan asuransi itu, kita kembali ke topik ya, yang menyebabkan asuransi itu nilai investasinya nggak sama dengan apa yang dibayarkan, itu ada dua biaya, yaitu biaya akuisisi sama biaya administrasi. Selain itu, ketika kita membeli asuransi unit link itu akan dibagi menjadi dua porsi. Yang pertama itu akan dibagi untuk membayar asuransinya sendiri, dan sebagiannya lagi akan digunakan untuk investasi. Nah, investasinya di sini jangan harap untuk mendapat keuntungan yang besar, karena fungsi investasi di asuransi bukan itu. Nanti aku jelaskan di belakang. Nah, biaya asuransi yang di porsi asuransi ini akan menjadi biaya asuransi. Di antaranya itu adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu ada juga lagi satu namanya biaya investasi. Nah, sekarang aku akan bahas biaya akuisisi. Jadi biaya akuisisi itu ada biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah ketika nasabah menyetujui untuk membeli polis asuransi. Nah, biaya itu beraneka ragam, itu tergantung dari manfaat yang kita beli. Terus seberapa besar kualitas manfaat, maksudnya kualitas manfaat yang kita beli itu kan karena ada di sana ada, kalau biaya rumah sakit ada plan-plannya, plan A sampai plan Z gitu misalnya. Siapa tahu plan Z-nya itu biayanya pertanggungannya tinggi gitu. Jadi otomatis biaya akuisisinya juga tinggi. Terus yang kedua juga biaya pertanggungan jiwa. Jadi pertanggungan jiwa semakin tinggi biaya pertanggungan jiwa yang kita pilih, maka biaya akuisisi juga tinggi. Terus selain itu biaya akuisisi itu juga dinilai dari besarnya biaya akuisisi itu juga dinilai dari umur, jenis kelamin, terus pekerjaan, terus pernah nggak sih menderita suatu penyakit gitu dan sebagainya. Karena sama setiap pekerjaan umur dan memiliki resiko masing-masing. Jadi asuransi pasti memikirkan itu. Bahkan sebelum ikut asuransi biasanya dilakukan medical check up. Jadi kalau memang ada suatu penyakit yang diderita sebelum ikut asuransi, kemungkinan besar tidak ditanggung oleh asuransi. Bahkan asuransi juga bisa tidak menyetujui pengajuan asuransi jika ada pre-existing condition. Jadi kejadian sebelum ikut asuransi yang fatal, seperti itu kira-kira. Jadi fungsi biaya akuisisi itu untuk apa aja? Itu untuk percetakan polis, terus kemudian untuk biaya medical check up. Jadi sebelum, seperti cerita tadi, ada biaya medical sebelum kita ikut asuransi. Nah, misalnya seperti aku nih, kan aku underweight gitu, sampai sekian kali di medical oleh asuransi. Nah, itu biaya dari asuransinya sendiri, jadi diambil dari biaya akuisisi. Terus di sana juga termasuk biaya komisi agent. Nah, komisi agent juga diambil dari sana. Kemudian biaya administrasi lainnya, pengelolaan perusahaan juga diambil dari biaya akuisisi itu. Nah, menurut aku sih hal-hal yang wajar ya, dengan pelayanan yang dilakukan harusnya seumur hidup oleh agent ke nasabah itu mendapat komisi yang seperti itu. Menurut aku sih wajar gitu.
biaya akuisisi itu dikenakan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kurvanya menurun seperti ini. Jadi setelah tahun kelima itu hanya dikenakan biaya administrasi saja. Tapi jangan salah, biaya administrasi itu dikenakan dari pertama kalian ikut sampai selama polis kalian aktif. Jadi selama kalian ikut asuransi itu biaya administrasi akan tetap dikenakan. Nah keuntungannya kenapa kemana porsi biaya akuisisi itu, keuntungannya gini. Misalnya ini kan memang kita kenanya selama 5 tahun gitu kan untuk biaya akuisisinya. Nah kalau semisal maaf ngomong nih, amit-amit cabang bayi, kalau baru ikut asuransi 2 bulan gitu, 2 bulan terus terjadi resiko, bilang aja yang ringan ya, di DHF gitu, DHF. Nah itu kalau kalian punya manfaat yang namanya manfaat rawat inap, itu bisa diklaim. Jadi walaupun misalnya baru ikut 2 kali bayarnya 1 juta, baru bayar 2 juta, tapi kalau menghabiskan biaya lebih dari itu, misalnya dengan DHF menghabiskan 10 juta, asuransi akan membayarkan 10 juta. Seperti itu. Maaf ngomong ini amit-amit cabang bayi, mudah-mudahan gak ada ya. Nah kalau misalnya terjadi risiko tutup usia seperti itu, asuransi juga akan membayar walaupun polisnya itu berumur 1 bulan, dengan catatan tidak ada pre-existing condition yang fatal. Itu asuransi pasti akan membayarkan. Seperti itu sejauh pemahaman aku. Terus ada teman-teman tadi yang waktu ini yang bertanya, mereka boleh nggak ikut asuransi itu cuma 2 tahun, karena maksudnya bayar asuransi cuma 2 tahun, karena diinformasikan oleh agennya boleh bayar 2 tahun, setelah itu cuti premi, manfaatnya tetap dapat, terus waktu pensiun nanti juga dapat nilai investasi yang bahkan bisa hitungan miliaran. Nah seperti itu. Yang namanya investasi di asuransi, kembali lagi investasi bukan tabungan, dan tidak semenguntungkan itu untuk investasi di asuransi. Nah investasi di asuransi itu menurut aku nggak, kalau dibilang sebanyak itu kayaknya nggak ada ya, karena di dalam asuransi manapun, unit link manapun tidak ada memberikan kontrak pembayaran. Jadi harus masa kontrak bayar 10 tahun, masa kontrak bayar 2 tahun. Nah itu tidak ada. Jadi kapanpun kita mau mengambil, maksudnya tutup polis, ngambil nilai tunai yang ada di polis kita itu bisa, tapi nilainya berbeda-beda. Kalau di bawah 5 tahun, bahkan di bawah 2 tahun itu bahkan nggak dapat apa-apa. Nah itu disebabkan karena biaya akuisisi tadi gitu. Jadi jadi biasanya agent bilang itu kan 10 tahun itu idealnya. Jadi ideal terbentuk nilai tunai yang baik itu setelah 10 tahun gitu. Jadi kalau saran aku, bayar asuransi selama kita mampu bekerja. Jadi selama kita bekerja, selama itu kita juga bayar asuransi. Terus fungsi investasinya itu untuk apa? Fungsi investasinya dari asuransi itu untuk menyelamatkan kita dari badai-badai ekonomi. Nah, badai-badai ekonomi yang dimaksud seperti kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jadi kita bisa melakukan cuti premi. Cuti premi itu bukan berarti kita nggak bayar, tetap bayar, tapi bayar dengan nilai investasi yang ada. Jadi kalau kita udah punya nilai investasi, kita bisa melakukan cuti premi beberapa saat sampai kondisi ekonomi kita membaik, seperti itu. Makanya saran dari aku, kalau ikut asuransi bayar selama kita masih bekerja gitu. Jadi bayar selama kita masih membutuhkan asuransi itu. Nah sewaktu-waktu kalau kita ada badai ekonomi, kita mau cuti premi, itu bisa dilakukan dengan investasi itu. Jadi investasi dari asuransi itu bukan menguntungkan untuk dapat nilai yang besar di kemudian hari, bukan, tapi untuk menyelamatkan kita saat badai-badai ekonomi. Kita bisa melakukan cuti premi beberapa saat seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan teman-teman ya. Nah ada juga teman-teman yang sharing, mereka ikut asuransi, rutin bayar selama 10 tahun, tapi nilai yang kembali nggak sama dengan apa yang dibayarkan, padahal mereka rutin bayar asuransi. Nah itu yang nyebabin cerita tadi, karena ada biaya akuisisi, biaya administrasi. Nah itu yang menyebabkan nilainya nggak pernah sama. Dan yang namanya investasi sekali lagi bukan tabungan.
Jadi investasi itu sewaktu-waktu bisa naik dan sewaktu-waktu bisa turun. Nah, apalagi seperti kondisi saat ini lagi badai ekonomi di tengah pandemi COVID-19, otomatis banyak harga saham yang anjlok, otomatis nilai investasi juga bisa turun. Nah, seperti itu kira-kira, dan nanti juga akan aku sharing ya kapan apa yang bisa dilakukan biar nilai investasinya, maksudnya kalau memang mau top up namanya itu, bisa juga dilakukan di asuransi. Cuman untuk nilai yang bagus ya sama, yang namanya investasi bisa saja naik, bisa saja turun, bisa saja menguntungkan, bisa juga enggak gitu. Jadi itu perlu dipahami masing-masing lebih lanjut ya. Nah, segitu aja, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini mengenai asuransi. Jadi kapan sih asuransi itu dikatakan untung dan kapan asuransi itu dikatakan rugi? Asuransi itu menguntungkan saat kita mengalami resiko hidup. Yang namanya resiko hidup satupun gak ada yang tahu kan. Nah, itu posisi saat kita untung ikut asuransi, karena kita ada yang membiayai saat rawat inap. Nah, untuk tutup usia juga ada santunan. Nah, yang seperti itu kondisi namanya untung ikut asuransi. Tapi amit-amit ya Bang Bayi, mending deh kalau aku pribadi ya, aku mending disuruh bayar aja asuransi, nggak klaim gitu. Yang penting aku sehat, bisa bekerja terus bisa berkumpul dengan keluarga, itu aja udah cukup bagi aku gitu. Terus yang mungkin dibilang bisa rugi ikut asuransi itu karena nggak dapat manfaat, kita bayar biaya akuisisi itu mungkin merasa rugi gitu. Tapi itulah risiko dari kita membeli rasa aman, rasa nyaman. Nah, kita membeli proteksi tujuannya kita membeli rasa aman untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, di tengah kita mengejar cita-cita kita. Kalau menurut aku seperti itu, sejauh pemahaman aku seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman yang nonton video ini punya sharing yang lebih menarik tentang asuransi, punya pertanyaan yang lebih menarik tentang asuransi, atau mau aku sharingkan apa di video berikutnya tentang insurance, itu kalian boleh sharing di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah kasih like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih, semoga sukses selalu, sehat selalu, tetap ikuti protokol kesehatan. Bye bye. Jangan takut ikut asuransi. Yang penting kalian sebelum ikut asuransi kalian sudah mengerti dengan baik isi, proposal dan sebagainya mengenai manfaat yang kalian beli. Jadi kalian harus tahu detail apa yang kalian beli, itu berguna nggak untuk kalian, itu bermanfaat nggak untuk keluarga kalian. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi membeli asuransi itu sebuah kebutuhan kita dan sesuai kebutuhan kita. Kalau terlalu tinggi kita nggak mampu bayar juga mubazir dan terlalu olok-olok gitu. Kalau beli sesuai kemampuan kita, beli sesuai dengan kebutuhan kita.